Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar transformasi geometri. Tujuan kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan jenis-jenis transformasi geometri dengan benar. Yang kedua adalah menjelaskan rotasi dengan benar. Yang ketiga menjelaskan dilatasi dengan benar. Yang keempat adalah menyelesaikan rotasi dengan benar. Yang kelima adalah menyelesaikan dilatasi dengan benar. Kita tahu kemarin transformasi geometri ada beberapa macam. Ya. Untuk translasi dan refleksi sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya, maka hari ini kita belajar rotasi dan dilatasi. Rotasi atau perputaran merupakan transformasi memindahkan titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap titik pusat tertentu, ya. Nah, ada beberapa rotasi berdasarkan titik pusatnya. Yang pertama adalah titik pusat 0,0. Misalnya kita punya X, Y dirotasikan terhadap titik 0,0 sejauh alfa, maka hasilnya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Maka rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan ini matriks cos alfa min sin alfa, sin alfa cos alfa dikali XY. XY-nya adalah titik A tadi ya, titik awalnya. Yang kedua adalah rotasi terhadap titik pusat M, N. Nah, ini berarti titik pusatnya M, N. Kita punya titik A, X, Y dirotasikan terhadap titik pusat M, N sejauh alfa. Maka hasilnya adalah A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa, X min M, Y min N ditambah M, N. Ya, X, Y itu adalah titik awalnya, MN itu adalah titik pusatnya. Ya. Selanjutnya adalah komposisi rotasi. Ada dua macam juga komposisi rotasi terhadap titik pusat 0,0. Ya, ketika kita punya titik X, Y dirotasikan terhadap pusat 0,0 sejauh alfa menghasilkan rotasi yang pertama. Hasil rotasi yang pertama tersebut dirotasikan lagi terhadap titik pusatnya 0,0 sejauh beta, maka menghasilkan hasil rotasi yang kedua. Rumusnya adalah X double aksen Y double aksen sama dengan cos alfa plus beta min sin alfa plus beta sin alfa plus beta cos alfa plus beta dikali XY. XY adalah titik awalnya. Nah, ini berlaku kalau titik pusatnya sama. Jadi ketika rotasi yang pertama titik pusatnya 0,0, ketika rotasi yang kedua titik pusatnya juga 0,0, maka bisa pakai rumus alfa plus beta ini. Ya. Kalau dia beda, misalnya ini 0,0, ini bukan 0,0, maka tidak bisa pakai rumus yang ini. Harus sendiri-sendiri merotasikannya. Yang kedua adalah komposisi rotasi terhadap titik pusat M, N. Ya. Kita punya titik X, Y dirotasikan terhadap pusat M, N sejauh alfa. Ketemu hasil rotasi yang pertama. Hasil pertama dirotasikan lagi dengan pusat yang sama M, N sejauh beta. Maka hasilnya adalah rotasi yang kedua. Nah, ini rumusnya adalah X double aksen, Y double aksen sama dengan cos alfa plus beta min sin alfa plus beta sin alfa plus beta cos alfa plus beta dikali X min M, Y min N ditambah MN. Ini juga sama. Karena titik pusatnya MN, maka yang pertama, rotasi yang pertama dengan rotasi yang kedua, titik pusatnya harus sama. Misalnya titik pusat yang pertama 3,-2, maka rotasi yang kedua juga titik pusatnya 3,-2, maka bisa dijumlahkan alfa betanya atau derajatnya. Tapi kalau misalnya yang pertama 3,-2, yang kedua adalah 5,6, maka tidak bisa pakai rumus ini, harus rotasikan sendiri-sendiri. Ya. Langsung kita ke contoh soalnya. Yang pertama adalah tentukan hasil komposisi rotasi titik A,
2,-1 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0 dilanjutkan rotasi sebesar 270 derajat terhadap titik pusat 2,1. Nah, dari sini kita lihat dulu apakah bisa langsung pakai rumus komposisi rotasi atau enggak. Kita lihat ini sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Yang kedua 270 derajat terhadap titik pusat 2,1. Maka titik pusatnya beda, yang ini 0,0, yang ini 2,1. Maka tidak bisa kita pakai rumus komposisi rotasi yang langsung alfa tambah beta. Kita cari satu-satu dulu. Yang pertama kita cari hasil rotasi yang sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Kita masukkan ke rumus cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat kali titik awalnya adalah 2,-1 ini ya, 2,-1 sama dengan kita tahu cos 90 itu adalah 0 min sin 90 sin 91 berarti min 1 sin 91 cos 91 dikali dengan ini ya 2, min 1. Maka hasilnya adalah 0 kali 2 0 ditambah min 1 kali min 1 1 1 kali 2 2 0 kali min 1 0. Maka sama dengan hasilnya 1,2. Ini adalah hasil rotasi yang pertama. Setelah itu hasil rotasi yang pertama kita cari kita rotasikan lagi untuk yang kedua. Kita masukkan rumusnya. Nah, sekarang cos 270 min sin 270 sin 270 cos 270 ya, karena yang kedua kan 270 kali x min m, tapi x-nya bukan 2,-1 lagi, tapi hasil rotasi yang pertama. Karena rotasi yang pertama dirotasikan lagi yang ini, maka xy-nya bukan lagi 2-1, tapi 1, 2. Ini kan 1, 2. Dikurangi M itu adalah pusat 2 dikurangi 2, yang bawah dikurangi 1. Jelas ya, jadi bukan pakai yang ini tapi pakai hasil rotasi yang pertama. Lanjut, ditambah MN-nya ini kan pusatnya 2,1. Ini dari mana Bu? Dari rumus tadi. Kalian bisa lihat rumusnya tadi sama dengan cos 270 itu 0 min sin 271 sin 270 min 1 cos 270 0. 1 kurangi 2 min 1 2 kurangi 1 1 ditambah 2 1 ya. Sama dengan kita kalikan 0 kali min 1 0 ditambah 1 kali 1 1 min 1 kali min 1 1 0 kali 1 0 tambah 2 kali 2 1 sama dengan ini kan 1 ya, 0 tambah 1 1 0 tambah 1 tambah 0 1 ditambah 2 1 sama dengan 3 2. Berarti hasil komposisi rotasi titik A untuk A rotasi 2 kali rotasi adalah 3,2. Jelas ya, kalau yang belum jelas silahkan diulangi lagi. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah kita punya lingkaran. Nah, sekarang kita punya lingkaran. Kita tidak punya titik. X min 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 4. Dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat min 2,1. Tentukan hasil rotasi lingkaran L. Nah, seperti kemarin, kalau kita tidak punya titik awal, kita punyanya persamaan, maka kita misalkan titik awalnya itu X, Y yang terletak pada lingkaran L. Maka nanti titik awalnya X, Y. Nah, sekarang cari hasil rotasinya adalah cos alfa min sin alfa cos alfa. Karena titik pusatnya adalah bukan 0,0 tapi M, N, maka ini X min M, Y min N ditambah MN. Sama dengan ini kan 180 ya, dirotasikan berarti cos 180 min sin 180 sin 180 cos 180 X, karena ini XY-nya kita belum tahu, maka tetap X dikurangi M-nya adalah min 2
Y-nya belum tahu, dikurangi N-nya adalah 1 pusatnya. Ditambah min 2,1 ini pusatnya. Sama dengan ini cos 180 adalah min 1. Min sin 180 adalah 0. Sin 180 adalah 0. Cos 180 adalah min 1. Kali X min jadi plus 2. Y min 1. Ditambah min 2, 1. Sama dengan, ini kita kalikan, min 1 kali X min 2, min X plus 2 ya. 0 kali Y min 1, 0. Berarti tidak usah dijumlahkan. Yang ini 0 kali X plus 2, 0. Min 1 kali Y min 1, min Y min 1. Ditambah min 2, 1. Ya. Sama dengan, ini kita buka kurungnya, min X min 2, min Y plus 1, ditambah min 2, 1. Setelah itu kita jumlahkan. Min X min 2 tambah min 2, min 4. Berarti min X min 4. Yang ini min Y plus 1 plus 1. Berarti plus 2. Min Y plus 2. Berarti kita tahu X aksen Y aksennya adalah sama dengan min X min 4. Ya. Terus kita cari X-nya. Karena X-nya ini negatif, kita pindah ruas ke kiri. Ya. X-nya kita pindah ruas ke kiri. Jadi positif. X aksennya kita pindah ke kanan jadi min ya, negatif X aksen. Berarti X sama dengan min X aksen min 4. Yang ini Y aksen sama dengan min Y plus 2. Sama. Karena ini negatif, kita pindah ke ruas kiri menjadi Y. Yang ini pindah ke ruas kanan menjadi min Y aksen plus 2-nya tetap karena tidak pindah ruas. Nah, setelah itu, karena kita sudah tahu X, Y-nya berapa untuk hasil rotasinya, maka kita substitusikan X, Y ke dalam persamaan lingkaran L. Kita tahu lingkaran L adalah X min 2 kuadrat, Y min 1 kuadrat sama dengan 4. Ya. X-nya kita ganti dengan min X aksen min 4 ini. Yang Y kita ganti dengan min Y aksen plus 2 ini ya. Selanjutnya, min X aksen, min 4, min 2, min 6, min Y aksen, 2 tambah 1, kurangi 1, 1. Berarti ini dikuadratkan. Kita keluarkan karena sama-sama min, berarti min dalam kurung X plus 6. Kuadrat, yang ini kita keluarkan. Min Y aksen, karena ini plus dikeluarkan negatif, maka negatif 1. Kuadrat sama dengan 4. Kalau dikalikan nanti kembali ke awal. Min X aksen min 6. Ya kan? Min Y aksen plus 1. Sekarang kita kuadratkan. Karena negatif dikuadratkan positif. Maka hilang negatifnya. Negatif yang di luar dikuadratkan positif. Maka hilang negatifnya. Maka hasil dari rotasi lingkaran L adalah X plus 6 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 4. Ya. Kalau yang belum jelas silahkan diulangi lagi contohnya, videonya. Kalau yang sudah jelas kita lanjut. Selanjutnya adalah dilatasi atau perkalian. Dilatasi merupakan transformasi dengan mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri, tetapi tidak mengubah bentuk. Jadi dia cuma mengubah ukuran tapi tidak mengubah bentuk. Yang pertama adalah dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Misalnya kita punya titik A, X, Y. Ya. Mau didilatasikan terhadap pusat 0,0 sebesar K. Skala ya, K itu skala. Angka. Nanti berapa kali. Hasilnya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Rumusnya adalah X aksen, Y aksen. Ini pakai matriks juga. K0, 0K dikali XY. XY adalah titik awalnya. Yang kedua adalah dilatasi terhadap titik pusat MN. Sama. Punya titik A,
didilatasikan terhadap pusat M, N sebesar K dengan faktor skala K, maka hasilnya ini rumusnya adalah K00 K M X min M Y min N plus MN. Hampir mirip dengan rumus yang rotasi ya. X, Y itu adalah titik awalnya, MN itu adalah pusatnya. Sekarang komposisi dilatasi juga sama. Sekarang dengan titik pusat 0,0, maka ketika punya titik A, X, Y didilatasikan dengan pusat 0,0 dengan skalar K1, hasilnya dilatasi yang pertama kita dilatasikan lagi yang kedua dengan pusat yang sama 0,0 dengan faktor skala yang kedua, maka hasilnya adalah X double aksen Y double aksen. Rumusnya adalah K1 kali K2 ya. K1 K2 ini adalah faktor skalanya 0 0 K1 K2 ya. Kali XY. XY itu adalah titik awalnya. Ini berlaku kalau pusatnya sama kayak tadi. Kalau pusatnya berbeda tidak bisa. Nah, sekarang yang komposisi dilatasi terhadap titik pusat M, N. X, Y didilatasikan dengan pusat M, N dengan faktor skala K1 menghasilkan faktor dilatasinya. Setelah itu hasil dilatasi yang pertama didilatasikan lagi dengan pusat yang sama M, N dengan faktor skala K2, maka hasilnya adalah A double aksen, X double aksen, Y double aksen ya. Jadi ini berlaku rumus nih. Ada K1, K2, 0, 0, K1, K2, X min M, Y min N kali MN. Ini berlaku kalau pusatnya sama. Seperti tadi. Kalau ini 3, -2, untuk dilatasi yang pertama ini juga harus 3, -2. Kalau berbeda titik pusatnya maka tidak bisa pakai rumus ini, maka sendiri-sendiri. Kita ke contohnya. Tentukan hasil komposisi dilatasi titik A negatif 1,3 dengan faktor skala negatif 2 terhadap titik pusat 0,0 dilanjutkan dengan dilatasi faktor skala 3 dengan titik pusat 2, -2. Ini 2 kali dilatasi ya. Kita lihat titik pusatnya yang pertama. Yang pertama adalah 0,0. Yang kedua adalah 2, -2. Maka tidak bisa pakai rumus komposisi dilatasi. Kita cari sendiri-sendiri. Untuk dilatasi yang pertama, karena faktor skalanya adalah min 2, ya sudah min 2, 0, 0 min 2 kali titik awalnya adalah negatif 1,3. Maka kita kalikan seperti matriks biasa. Negatif 2 kali negatif 1, 2. 0 kali 3, 0. 0 kali negatif 1, 0. Negatif 2 kali 3, negatif 6. Maka 2 tambah 0. 2, 0 kurangi 6, negatif 6. Ini adalah hasil dilatasi yang pertama. Lanjut. Sekarang didilatasikan yang kedua dengan faktor skala 3 ya. Maka ini 3, 0, 0, 3. Nah, ini M, X min Y, X min M. X-nya yang ini ya, yang hasil dilatasi yang pertama, bukan negatif 1 lagi. Karena yang kita dilatasikan yang kedua yang ini. 2 dikurangi, titik pusatnya adalah 2. Negatif 6 dikurangi, titik pusatnya adalah negatif 2. Ya, ini ya. Maka ditambah, titik pusatnya adalah 2, negatif 2. Ini dari rumus. Sama dengan 3, 0, 0, 3, 2 kurangi 2, 0. Negatif 6 dikurangi min. Dikurangi min jadi plus, berarti negatif 6 ditambah 2, negatif 4, ditambah 2, negatif 2. Ya. Sama dengan 3 kali 0, 0, 0 kali negatif 4, 0. 0 kali 0, 0, 3 kali negatif 4, negatif 12, ditambah 2, negatif 2, sama dengan, ini kan 0 ya. 0 tambah 0, 0, 0 kurangi negatif 12, sama dengan 2, negatif 2, negatif 12,
Ini adalah masih 2, negatif 2. Maka sama dengan 0 tambah 2, 2, negatif 12, tambah negatif 2, negatif 14 ya. Berarti hasil komposisi rotasi titik A adalah 2, negatif 14. Jelas ya? Ini tidak bisa, walaupun ini ada 2 kali dilatasi, tapi tidak bisa langsung pakai rumus yang tadi karena titik pusatnya berbeda. Kalau titik pusatnya sama, berarti pakai rumus yang tadi langsung. Contoh yang kedua, nah kita punya lingkaran L didilatasikan dengan faktor skala 2 dengan titik pusat 1, 2. Tentukan hasil dilatasinya. Karena kita tidak punya titik awal, maka kita misalkan titiknya adalah X, Y terletak pada lingkaran L. Maka hasil dari dilatasi adalah K0, 0K, X min M, Y min N, ditambah MN. Kita masukkan 2, 0, 0, 2. Karena X-nya kita tidak tahu, kita misalkan X, Y, X min 1, ya. Min 1. Sekarang Y min 2, karena ininya pusatnya 2, ditambah 1, 2. 1, 2 itu adalah pusatnya. Maka kita kalikan 2 kali X min 1, 2 kali X min 1, 0 kali Y min 2 itu 0, jadi tidak tulis. Yang ini 0 kali X min 1, 0, 2 kali Y min 2, 2 Y min 2. Perkalian matriks seperti biasa. Ditambah 1, 2. Maka ini kita kalikan. 2 kali X, 2X, 2 kali min 1, min 2, 2 kali Y, 2Y, 2 kali min 2, min 4, ditambah 1, 2, sama dengan 2X, min 2 tambah 1, min 1, 2Y, min 4, ditambah 2, min 2. Maka diperoleh X aksennya, ini X aksennya yaitu 2X min 1. Maka X sama dengan, ini pindah luas ke kiri, berarti X aksen ditambah 1, tapi ini 2X, maka semuanya dibagi 2. Yang luas kiri. Menjadi X sama dengan setengah 1/2. X aksen ditambah setengah. Yang ini Y aksen sama dengan 2Y min 2 ya. Maka sama, min 4-nya kita pindah luas ke kiri, jadi Y aksen ditambah 4. Maka karena ini 2Y, 2 perkalian pindah luas jadi pembagian. Setengah Y aksen ditambah 4 bagi 2, 2. Maka langsung kita substitusikan X-nya. Kita tahu persamaannya adalah X min 2 kuadrat, Y plus 1 kuadrat sama dengan 4. X-nya kita ganti dengan ini. Y-nya kita ganti dengan ini. Nah, sekarang kita buka kurungnya. Setengah X aksen ditambah setengah dikurangi 2. Kita jadikan pecahan jadi 4/2 kuadrat. Yang ini setengah Y aksen 2 tambah 1. Ini kita tidak jadikan pecahan karena ini tidak pecahannya sama dengan 4. Ini setengah X aksen ditambah setengah kurangi 4/2, 1 kurangi 4, min 3 ya, min 3/2 kuadrat, ditambah setengah Y aksen, ditambah 3 kuadrat sama dengan 4. Maka hasil dilatasinya adalah setengah X dikurangi 3/2 kuadrat, ditambah setengah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 4. Itu adalah hasilnya. Nah, ini ada tugas 2, silahkan dikerjakan. Silahkan di buku tugas ya, jangan lupa beri nama, absen, dan kelas, kirim ke email yang sudah tersedia. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.